Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pertemuan 5 mata kuliah multimedia. Di sini kita akan membahas vector based image digital lagi. Oke, kita langsung mulai aja. Image digital berbasis vektor memiliki karakteristik yang berbeda dengan pixel based. Image vektor tersusun atas garis dan kurva sebagai penyusun suatu image. Sehingga kualitasnya tidak akan berubah secara signifikan walaupun rasionya akan kita ubah. Authoring vector image dilakukan dengan menggunakan aplikasi pengolah image vektor, baik dengan cara drawing maupun melakukan proses trace bitmap. Berikut adalah contoh proses trace bitmap. Jadi pertama itu kita ada gambarnya, lalu di sini ada hasil trace-nya. Oke, lanjut. Di sini ada pengenalan interface CorelDRAW. Jadi untuk tampilan awal waktu dibuka itu kayak gini ya. Nih bakal kayak gini. Terus cara kita mau bikin dokumen, kita tinggal klik tanda plus ini. Kalau di sini bisa pilih berapa ukurannya. Di sini saya mau misal RA2. Kita oke aja. Nah, hasilnya kayak gini. Lalu di sini tuh bakal ada judul Untitled 2 ini. Lalu ada toolbar. Lalu di sini ada tools-tools yang tersedia. Nanti akan saya jelaskan. Lalu di sini ada untuk ini pemilihan warna. Dan di sini adalah workspace kita. Mungkin saya akan demo sebentar ya. Gimana cara buat di workspace. Oke, jadi caranya itu biasanya kalau bawaan itu dia bakal zoom outnya sekitar segini. Kita tinggal zoom in aja sedikit. Nah, zoom innya bisa pakai scroll wheel atau bisa pakai ini nih. Kita pilih otomatis 50%. Terus kita bisa adjust di sini. Oke, lanjut. Cara penggunaan di workspace-nya itu kayak gini ya. Kita tinggal pilih dari toolbar yang ada di sebelah kiri ini. Karena ini kotak, jadi kita bisa ubah. Misal di ini nih. Note kita mau ubah jadi nggak tajam ujungnya. Bisa ya. Contohnya itu seperti ini. Oke. Di toolbar yang sebelah sini tuh juga ada bermacam-macam ya menu-menunya. Dan cara bukanya itu kita tinggal klik di pojok ini. Nah, baru dia kebuka. Oke, penjelasannya. Yang pertama itu ada pick. Itu fungsinya untuk menyeleksi, memutar, mengatur ukuran, dan memilihkan objek. Lalu pilihan lain ada freehand dan juga pick. Freehand untuk menyeleksi objek dengan bebas, dan freeform untuk memutar objek. Lalu ada shape edit. Yang pertama itu ada shape tool, berfungsi mengedit objek yang berbentuk kurva. Lalu ada smooth tool, mengubah objek menjadi lembut. Smear tool, menarik objek dengan menyeret garis tepi. Twirl tool itu untuk memberikan efek seperti pusaran. Lalu ada attract tool, mengubah outline menuju arah kursor. Lalu ada repel tool, ini kebalikan dari attract tool. Jadi dia akan ke arah berlawanan. Lalu ada smudge brush tool untuk mengubah objek vektor. Lalu ada raw dan brush tool untuk merubah garis luar objek vektor. Berikutnya ada crop tool. Seperti namanya ini untuk mengcrop ya. Atau untuk mengambil bagian yang ingin kita seleksi aja gitu. Lalu ada knife tool untuk memotong gambar. Ada eraser tool untuk menghapus bagian yang kita tidak inginkan. Lalu ada virtual segment delete. Itu untuk memotong bagian gambar yang berpotongan dengan gambar lain. Lalu di sini ada zoom dan juga pen. Untuk zoom itu bisa memperbesar atau memperkecil, dan untuk pen tool ini pen ya, bukan pen tapi pan, PAN. Itu untuk memindahkan gambar. Objek itu kayak bentuk tangan, jadi kita bisa kayak geser-geser. Kalau ada curve layout, itu ada freehand.
untuk menggambar objek berbentuk kurva ada two point, menggambar garis lurus yang terdiri dari dua titik ya. Lalu ada Bezier tool, menggambar kurva suatu segmen pada satu waktu. Ada pen tool untuk menggambar kurva layaknya kita menggunakan pena. Ada B-spline tool untuk menggambar garis lengkung dan menetapkan titik kontrol yang membentuk kurva. Polyline tool menggambar kurva yang terhubung dan garis lurus dalam satu tindakan. Berikutnya ada three point curve, berfungsi menggambar kurva dengan menarik dari titik awal ke titik akhir. Lalu ada smart drawing, berfungsi mengkonversi freehand stroke dengan membentuk dasar-dasar atau kurva yang diperhalus. Berikutnya ada artistic media, berfungsi menambahkan brush tool, menyemprot, serta menambahkan efek kaligrafi dengan menggunakan freehand stroke. Berikutnya ada rectangle, ini seperti namanya membentuk kotak. Lalu ada three point rectangle, untuk membuat bentuk persegi pada sudut tertentu. Berikutnya ada ellipse, di sini untuk membentuk lingkaran, lonjong. Berikutnya ada three point ellipse, berfungsi untuk membuat objek yang berbentuk lingkaran pada sudut tertentu. Berikutnya ada objek flyout. Untuk objek flyout ini kita bisa membuat berbagai macam bentuk gambar ya. Berikutnya ada teks untuk membuat teks atau tulisan, dan juga ada menu table untuk membuat table. Lalu ada dimension flyout, berfungsi membuat garis dengan ukuran dimensi miring, horizontal or vertical dimension, untuk membuat garis secara vertikal ataupun horizontal, angular dimension, untuk membuat garis ukuran segitiga, segment dimension, untuk menampilkan dimensi antara titik terakhir pada satu atau beberapa bagian, three point callout, untuk membentuk garis petunjuk atau keterangan, connector tool flyout, ada straight line connector, untuk membuat konektor secara lurus. Lalu ada right angle connector, untuk membuat konektor siku dengan sudut tajam. Ada rounded right angle, untuk membuat konektor siku dengan sudut yang tumpul. Lalu ada edit anchor, untuk mengedit garis konektor. Lalu berikutnya ada interactive tool layout. Yang pertama ada interactive drop shadow tool untuk memberi bayangan pada objek. Interactive contour tool untuk membuat bentuk garis luar pada objek. Ada interactive blend tool berfungsi untuk mencampur dua objek. Lalu interactive distort tool berfungsi untuk melakukan penyimpangan pada objek. Interactive envelope berfungsi untuk melakukan penyimpanan pada objek dengan cara mendrag node. Lalu ada interactive extrude untuk membuat suatu ilusi kedalaman pada objek. Lalu ada transparency untuk mengedit transparansinya suatu objek. Ada eyedropper tool untuk untuk memilih warna, dan juga attribute eyedropper tool untuk memilih dan menyalin properti pada objek. Ada interactive fill flyout untuk memberi warna gradasi fill. Lalu ada interactive mesh tool untuk memberi warna gradasi fill dengan garis. Lalu ada smart fill, yaitu untuk membuat objek dari dua gambar yang tumpang tindih dan menerapkan pada objek tersebut. Oke, next, kegiatan praktikum. Di sini kita akan mencoba membuat logo dari suatu perusahaan di dalam CorelDRAW. Oke. Nah, ini contohnya di sini ya. Ini yang udah jadinya. Langsung aja ditutorin dari awal. Pertama karena dimensinya saya pengen kotak, ini bakal kita ubah 430 kali 430. Nah, lalu kan kita mau buat logo Gojek tuh. Nah, kita mau buat itu yang bulat. Nah, usahain ini kelihatannya simetris, tapi sebenarnya enggak, karena nih ada perbedaan milimeternya. Jadi kita sesuaiin aja secara manual di sini. Nah,
Ini udah fix dia ini simetris. Kita perbesar sedikit. Lalu kita bakal coba bikin lingkaran dalam ya. Oh iya, untuk lebih mempermudah itu bisa kita pakai ini ya, show grid ini. Dan juga ruler kalau mau. Nah, kalau saya kurang suka pakai ruler, jadi saya nonaktifin aja. Tapi untuk kalian yang ingin presisi yang tinggi boleh ya. Coba lagi di sini. Kita kecilin lagi untuk lingkaran yang terakhirnya. Nah, lalu kita akan pakai freehand tool. Kita tarik aja garis ke bawah. Lalu kita klik pick tool. Kita klik aja garisnya. Nah, di sini kita bisa atur nih. Bisa kita pindahin titik tumpunya bukan di tengah sini, tapi di sini. Gunanya titik tumpu ini apa? Nih, kita bakal coba taruh tengah dulu. Terus kita mau rotate. Kita misal kasih 10 derajat di sini. Nah, 100 malah ya. Ya, 100 lah nggak apa-apa. Nah, dia bakal mental gini karena titik tumpunya di tengah. Coba kita taruh titik tumpunya di atas. Kita 100. Nah, karena titik tumpunya itu udah di sini, jadi dia bakal mentalnya itu ke atas. Begitu. Terus kalau kita minusin gimana? Bakal ke arah sebaliknya. Nah, tuh. Jadi di sini kita mungkin 10 aja cukup. Nggak kurang ya. Mungkin 25 ya. 25. Lalu kita copy paste. Oh, jangan. Lalu kita klik aja. Kita copy paste. Lalu, supaya kita nggak ribet, kita langsung kasih minusnya depannya. Set. Nah, jadi 2. Begitu ya. Terus kita, kan logo Gojek tuh hijau tuh. Nah, kita mau kasih warnanya gimana? Kita pakai smart fill ini aja. Kita klik dulu. Kita kasih warnanya. Terus, nah, fungsi garis ini itu untuk pembatasnya supaya warna ini nggak bocor nyampe sini. Kita coba nih, garis yang ini kita hapus ya. Oh, karena udah di garis, jadinya ini ya. Dia udah nggak kedetek bagian ini. Udah dianggap ini bukan satu kesatuan lagi. Tapi kalau nggak ada garis ini, dia bakal bocor. Jadinya satu lingkaran itu bakal punya warna yang sama. Nih kayak gini. Nah, dia langsung bocor. Kalau kita coba ke sini ya, terus kita mau kasih warna. Nah, dia cuma yang kita select aja. Gitu. Oke, lanjut. Karena garis ini udah nggak kita pakai, kita bisa hapus.
Lalu bagian tengah ini kita mau kasih warna hijau juga. Dan bagian lingkaran yang ini, itu bisa kita hapus. Hmm. Tapi Kak, kan logo Gojek itu ujungnya nggak siku gini. Nah, itu ada caranya, guys. Di sini kita pakai shape tool. Kita tinggal, waduh, hmm. Kita tinggal ngeblok aja bagian yang mau kita ubah. Terus kita ke corner, kita di sini kita ingat ya, pilih yang fillet, jangan scallop ataupun chamfer. Kenapa jangan scallop? Karena kalau scallop dia hasilnya bakal kayak gini. Dan untuk chamfer hasilnya bakal kayak gini. Kan logo Gojek tuh nggak kayak gini ya. Kita jadi pakai fillet aja. Karena untuk supaya ngehalusin bagian ujungnya, nggak terlalu tajam lagi. Kita coba di sini kasih 8. Oh, nggak bisa. Mungkin kita kasih 5 atau 6. 6 deh. Nah, ini kita apply. Udah jadi. Simpel kan? Gitu doang. Nah, untuk kalian yang bingung, Kak, ini corner ini nggak ada, Kak. Saya cari di plus ini nih baru nemu. Nah, dan untuk kalian yang nggak nemu di sini gitu, misalnya udah nyari tapi nggak nemu, bisa ke window, ke Docker, kita cari set, ada corner ya. Tinggal kalian klik supaya nanti ada menu di sini. Begitu. Oke sih mungkin segitu aja ya. Karena memang nggak terlalu sulit materinya. Saya tutup praktikum pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.